Puji Tuhan, pagi ini kita bicara Mas Murni mengenai Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai saudara dan saya. God with you. Saudara, mari kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan berkata supaya Tuhan jangan murka di jalan. Artinya saudara, kita melihat akan perjalanan hidup kita ketika kita tidak ada penyertaan Tuhan, ketika kita tidak disertai dengan Tuhan, ketika saudara melangkah sendiri, maka apapun yang kau jalani, apapun yang kau hadapi, maka semua akan menjegal perjalananmu. Semua akan membuat engkau akan mengalami hambatan-hambatan. Semua mungkin akan mencelakai dan menghancurkan setiap kita. Tetapi kabar baiknya adalah kita butuh Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat perjalanan kita aman. Perjalanan bisnis, perjalanan rumah tangga kita, perjalanan kehidupan kita, perjalanan kesehatan kita, perjalanan masa depan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan aman, damai dalam segala perkara. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. God with you. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan saudara, di dalam satu ayat Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, akulah Tuhan juru selamat. Tidak ada lain selain aku. Tidak ada Tuhan yang lain selain Dia juru selamat kita. Dia yang memberitahukan, Dia yang mengabarkan, Dia yang bertindak. Artinya, saudara, cuma Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Kalau hidup kita hari ini, pelayanan kita, saudara, apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, saya percaya engkau akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Hari-hari ini tidak melelahkan. Hari-hari ini tidak akan pernah menyusahkan. Hari-hari setiap tantangan yang kau alami akan melihat ada satu mujizat, ada satu pertolongan Tuhan, ada satu kebesaran Tuhan dinyatakan. Berarti kita butuh tentang Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan menyertai kita? Saudara, perhatikan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11-12 bahwa kita berarti kalau kita mau mengalami Tuhan bersama dengan kita, saudara, ada dua yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah kita butuh penyerahan total. Kita harus lakukan penyerahan total sama Tuhan supaya Tuhan bersama dengan kita. Saudara, artinya kalau kita mau disertai Tuhan tapi kita nggak ada penyerahan total, saudara, Tuhan tidak akan banyak bertindak. Karena apa? Kita masih berjalan dengan kekuatan kita. Tetapi di tengah-tengah pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari Tuhan mau, Tuhan minta, Tuhan inginkan dari saudara dan saya ada satu penyerahan yang diberikan kepada Tuhan. Waktu kita serahkan kepada Tuhan beban-beban kita, Tuhan sanggup memikulnya. Tuhan berkata, mari kepadaku, kamu yang letih lesu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Berarti saudara, ada penyerahan yang total. Di dalam satu firman Tuhan, Mazmur pasal 52 ayat 10 berkata, ketika kita menyerahkan total kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kasih setianya, rahmatnya terus menerus, tidak akan pernah berkekurangan, tidak pernah kehabisan. Artinya apapun sepanjang masalahmu, kasih setia Tuhan lebih panjang, menyertai, memampukan dari awal sampai dengan akhir. Sampai engkau melihat di tengah-tengah persoalanmu ada penyertaan, di ujung persoalanmu ada jawaban, ada kuasa Tuhan. Berarti kasih setia Tuhan selama-lamanya. Saudara, persoalan-persoalan kita akan ada masa-masa di mana akan expirednya, ada masa-masa berakhirnya, tapi kasih setia Tuhan dari ujung sampai ujung, dari kekal sampai kekal. Yang kedua adalah saudara, kita mesti belajar bertindak dengan caranya Tuhan. Saudara, jangan dengan cara kita, jangan dengan segala akal pikiran kita, jangan dengan strategi manusia dan dunia, karena semua akan ada keterbatasannya. Tetapi ketika kita belajar berserah dengan kekuatan Tuhan dan kemampuan Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat di tengah-tengah kita. Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, cara-cara manusia, yang ada ujung-ujungnya adalah kehancuran. Yang adalah saudara akan melihat jalan buntu. Saudara akan melihat kekecewaan yang begitu membuat saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, lihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Saudara, waktu dikepung oleh musuh, di depan musuh, di belakang musuh, saudara, tapi Tuhan memberi kemenangan. Waktu bangsa Israel keluar daripada saudara Mesir, mau menuju tanah perjanjian, di depannya ada laut Kolsum, di belakang ada tentara Firaun. Saudara, Tuhan buka jalan. Cara Tuhan bertindak itu luar biasa. Andalkan Tuhan, saudara, bertindaklah dengan caranya Tuhan, jangan dengan cara kita. Hari-hari ini ketika kita mungkin, kenapa nggak melihat jalan keluar? Kenapa kita nggak melihat Tuhan menyertai kita? Karena seringkali kitalah yang bertindak. Serahkan sama Tuhan, total hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, belajar menyerahkan semuanya dan biarkan cara Tuhan saja yang bertindak di tengah-tengah persoalanmu, di tengah-tengah krisismu, di tengah-tengah keadaan-keadaan yang menimpa kita semua.
percayalah, mujizat kuasa Tuhan dinyatakan dan milik setiap kita semua. Tuhan bersama-sama kita pagi ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.